Ya Bang. Selamat sore pemirsa, senang sekali sore hari ini saya Fiona Dewi kembali hadir menjumpai Anda pemirsa kita di program Halo Lampung untuk edisi sore hari ini. Dan pemirsa, di sore ini kita mengusung tema peran perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting. Pencegahan stunting bisa dilakukan sedini mungkin pemirsa, dan tentunya melalui berbagai lini. Salah satunya adalah dengan cara sosialisasi pencegahan stunting bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Tentunya pemirsa, hal ini tidak bisa disangkal, perguruan tinggi punya peran yang sangat penting dalam pencegahan stunting. Lalu pemirsa, sejauh apa peran tersebut dalam pencegahan stunting di Provinsi Lampung, dan sejauh mana perguruan tinggi berkoordinasi dengan BKKBN Provinsi Lampung dalam pencegahan stunting ini? Kita akan membahasnya langsung pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radar Lampung TV. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung, Dr. Haji Dalman MTD. Pak Dalman, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Sehat Fiona. ya? Sehat Alhamdulillah ya, Pak, ya? sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dalman sudah hadir di tengah kesibukannya dan menyempatkan hadir di studio Radar Lampung TV untuk bisa berbincang. Ini sekaligus sosialisasi ya Pak Dalman. Betul sekali. Ya, perbincangan atau perjumpaan sore hari ini juga sekaligus sosialisasi terkait kita berbicara stunting yang beberapa tahun terakhir ini menjadi momok, karena ini adalah disebutnya sepele, Betul. tapi ini adalah masalah yang cukup besar sekali di Indonesia khususnya. Dan tentunya pemirsa, di segmen kedua nanti kita juga mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di nomor telepon yang kita tampilkan di layar televisi Anda nanti. Baik, sebelum kita akan berbicara masalah stunting yang menjadi momok, bahkan mungkin kita sering dengar tetapi kita nggak paham apa itu stunting. Ini adalah PR yang sangat besar bagi kita semuanya, bagi pemerintah sampai dengan Presiden Republik Indonesia ini juga punya program untuk bagaimana yuk sama-sama kita menekan dan menggenjot angka stunting untuk menurun. Nah, salah satunya juga yang dilakukan di Provinsi Lampung. Pak Rektor, sebelum kita bicara banyak bagaimana peranan universitas ini terhadap stunting, kepedulian terhadap stunting. Nah, mungkin Pak Rektor bisa uraikan terlebih dahulu. Stunting ini apa sih Pak Rektor? Silakan. Ya, baik. Jadi saya ingin juga menyampaikan kepada masyarakat, kita semua khususnya, memang kita harus memahami dulu stunting itu. Semua orang harus memahami stunting, karena stunting itu jangan dianggap remeh. Ya, oleh sebab itu program pemerintah untuk menekan angka stunting ini itu harus diapresiasi begitu. Jadi stunting ini adalah suatu kondisi di mana perkembangan balita itu sangat jauh dari normal. Jadi fisiknya itu sangat kerdil, pendek begitu Mbak Fiona, sehingga ini akan menghambat pertumbuhan si anak balita khususnya itu ya. Apalagi kalau anak tersebut ini pada saat dia masih dalam kandungan, ini akan berdampak sekali apabila si ibu yang hamil tadi itu tidak mengkonsumsi asupan yang bergizi, ya, makanan yang bergizi. Nah, ini juga akan berdampak sebetulnya nanti kelahiran bayinya ya pada aspek kognitifnya. Sehingga ya stunting ini sangat berbahaya gitu. Karena selain kerdil pertumbuhannya pendek gitu, dan juga dari segi aspek kognitif perkembangan kecerdasannya ini sangat menurun, dan bahkan bisa sakit-sakitan nanti anak tersebut ke depannya. Ini ketika dia dewasa itu sering terjadi ya sakit-sakitan, dan bahkan ini berdampak sekali dalam hal kualitas ya kehidupan bangsa kita begitu. Karena kita membutuhkan generasi yang unggul gitu ya. Oleh sebab itu saya kira kita memang harus sejak dini memahami tentang stunting itu. Remaja-remaja itu perlu diberi pemahaman terhadap stunting, karena mereka nanti yang akan ya berkeluarga kan, dan akan memiliki anak. Nah, oleh sebab itu mereka perlu memahami itu, sehingga ketika nanti terutama remaja putri ketika hamil bisa menjaga kehamilannya dengan baik,
mengkonsumsi ya makanan yang bergizi tentunya, dan setelah nanti anaknya lahir ya tentu saja ini juga harus diberikan asupan yang bergizi sehingga kecerdasan otaknya akan berkembang dengan baik, aspek kognitifnya nanti akan semakin membaik begitu, sehingga nanti perkembangannya menjadi ya anak-anak yang normal gitu. Normal, Gitu. sehat begitu Iya, ya, Pak. sehat. Nah, oleh sebab itu ya memang ini ya masalah stunting ini sebetulnya masalah sosial ekonomi juga. Kalau ekonominya rendah, Nah, itu saya dia. yakin ya ini memang Jadi PR tidak bisa mereka ya menyiapkan asupan yang diharapkan oleh si ibu dan anak tadi itu ya. Nah, saya kira ya ketika bayi itu lahir kan perlu menyusui dengan ASI ya, sehingga nanti ya anak itu apa yang dikonsumsinya ya berasal dari ibunya kan. Nah, kalau ibunya mengkonsumsi makanan yang bergizi, tentu saja yang didapatkan diperoleh oleh si anak itu juga makanan yang bergizi. Nah, itu ya. Jadi saya kira masyarakat kita perlu memahami itu sehingga nanti terhindar dari stunting tadi itu. Oke, jadi Ya. begitu seorang ibu ini dinyatakan hamil, disitulah harus ada perhatian khusus khususnya dalam hal nutrisi itu tadi ya Pak Iya, Delman ya. betul. Nah Ya. artinya untuk persoalan stunting ini juga kan menjadi sorotan, Betul. sorotan dan juga perhatian dari semua pihak. Nah seberapa besar sih Pak peranan dari para aktivis akademi ini tentang stunting? Ya, jadi yang jelas sebetulnya akademisi itu memang harus memahami dulu juga tentang stunting ini, dan mereka harus berkontribusi aktif untuk memerangi stunting begitu. Karena di perguruan tinggi khususnya ini ya, itu kan mahasiswanya tentunya saja kan banyak, ada mahasiswa putri juga kan, betul. dan selain putra. Tapi putra dan putri itu sama harus memahami juga, termasuk dosen, karyawan, dan pimpinan itu harus memahami tentang stunting ya, sehingga nanti bisa memberikan ya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Jadi terutama di kampus itu pihak pimpinan, dosennya, kemudian juga termasuk ya mahasiswa yang terlibat dalam suatu organisasi kemahasiswaan, misalnya seperti di Universitas Sumber Lampung, itu kan ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Warda Wahana Advokasi Remaja dan Anak Universitas Model Lampung. Nah, ini salah satu program mereka ya, juga penyuluhan dan juga tentang ya penekanan stunting di masyarakat itu gitu, termasuk ya memberikan kesadaran, penyadaran ya terhadap teman-temannya agar bisa menjadi generasi yang berencana. Jadi seorang mahasiswa, terutama yang mahasiswa putri ya, termasuk putra juga ya, itu memang harus memiliki generasi berencana. Jadi harus berencana hidup ini. Makanya kita juga di Universitas Muhammadiyah Lampung itu ada UKM satunya lagi yang dibina langsung oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung ini adalah UKM Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan. Nah, dua UKM ini sebetulnya sama-sama memerangi, salah satunya adalah stunting ini begitu. Ya, jadi kita memang harus memulai sadar terhadap keberadaan kita ke depannya. Karena kalau kita memiliki kualitas yang baik, otomatis bangsa kita juga akan berkualitas nantinya. Oleh sebab itu ya dari sekarang berarti para remaja tentunya itu memang harus mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan pendidikan yang layak, kemudian membutuhkan kesehatan, dan juga membutuhkan ekonomi yang baik. Ekonomi yang baik. Tiga hal itu ya. Jadi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ekonomi yang baik. Ya, kalau kesehatannya tidak bagus, bagaimana dia mau bekerja nanti ya? Dan kalau pendidikannya kurang baik juga, ya nanti dia akan tergeser dengan orang-orang yang pendidikannya baik atau pendidikannya tinggi.
Nah, begitu juga dengan ekonominya. Kalau ekonominya rendah, bagaimana asupan gizinya itu bisa dicapai dengan maksimal begitu. Karena untuk beli beras ya 1 kilo pun susah misalnya ya. Nah, ini kan harus kita rencanakan sedini mungkin hidup berencana itu. Hidup Jadi makanya berencana. generasi itu generasi berencana. Generasi Oleh sebab berencana. itu jangan cepat nikah. Ini masih banyak kita di Indonesia ini ya, masyarakat kita ini masih ada perkawinan usia anak itu. Nah, Pernikahan dini ya, pernikahan Iya. dini itu ya, kalau perkawinan usia anak ini sebetulnya memang itu suatu ya petaka sebetulnya. Karena nanti akibatnya apa? Salah satunya karena mereka masih muda ini, anak-anaknya terlantar. Dan bahkan ketika hamil pun karena mereka masih sifatnya anak-anak, belum tahu bagaimana cara ya mengurusi cabang bayi tadi itu, ya makan juga asal-asalan misalnya ya. Akhirnya kan ya anaknya bisa menjadi stunting juga nanti, jadi pendek, jadi kerdil gitu, dan bahkan kecerdasannya akan terganggu juga, tidak maksimal nantinya. Bagaimana mau menjadi generasi yang unggul gitu ya, kalau ini apa anak-anaknya ini memang anak-anak yang tentu saja ini ya tadi itu bukan diharapkan sebetulnya ya, karena terjadi anak-anak remaja sekarang kan bisa jadi by accident misalnya ya, dan akibatnya karena masih terlalu muda ya mudah juga cerainya mudah, akhirnya anak-anak yang terlantar, tidak yang ngurus, sehingga nanti jadi stunting akibatnya. Karena balita itu sangat riskan terhadap stunting itu. Ya. Nah, oleh sebab itu ya remaja memang harus berencana. Iya, Remaja betul berencana sekali. itu. Iya. Nah, untuk pencegahan stunting tadi kan melibatkan mahasiswa tadi seperti yang Betul dibahas ya sekali. di Iya. perguruan tinggi ini Pak Rektor. Iya. Kalau di UML ini ada UKM PIK. Iya. Ya, PIK UML. Nah, Iya. kegiatan dari organisasi ini apa saja sih Pak biasanya Pak? Ya, jadi PIK mahasiswa dulu namanya, tapi awalnya memang PIK remaja, PIK kemudian kita tingkatkan menjadi PIK mahasiswa, lalu kembali lagi menjadi PIK remaja lagi saat ini ya. Dan kita memang sudah Center of Excellence gitu, PIK remaja yang saya masukkan sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa. Ini mereka program kerjanya itu ya bagaimana mereka itu bisa ya memahami tentang kesehatan reproduksinya gitu ya. Kemudian juga memahami tentang penundaan usia perkawinan, PUP-nya, termasuk ya memahami ya tentang ya stunting ini begitu. Dan ya termasuk ya obat-obatan terlarang dan lain-lain, itu memang merupakan suatu program mereka yang mereka sosialisasikan, mereka edukasikan ke para remaja, terutama teman-temannya yang di kampus, juga para siswa gitu di sekolah-sekolah. Nah, mereka juga ya akan membantu masyarakat, juga bekerja sama dengan BKKBN gitu Provinsi Lampung, karena memang mereka ini didampingi dan dibina langsung oleh BKKBN Provinsi Lampung ya. Ya karena saya itu sudah lama bekerjasama dengan BKKBN perwakilan Provinsi Lampung sejak jadi wakil rektor 3 waktu itu ya. Nah, oleh sebab itu ya kita memang sangat apresiasi dan welcome terhadap BKKBN perwakilan Provinsi Lampung ini, khususnya dalam program mereka untuk sama-sama menekan ya angka dari stunting di Provinsi Lampung. Alhamdulillah ya, pada tahun ini kan ya prevalensi kita untuk stunting ini kan itu pada tahun 2021 ini sudah mencapai 18,5% penurunannya, kan luar biasa ya jika dibandingkan dengan tahun 2019 waktu itu di angka 26,6%. Sangat signifikan. Iya, jadi sangat signifikan penurunannya. Ini kan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, ya khususnya dengan ya kampus juga ya tentunya. Nah, kalau di Indonesia itu kan di tahun 2021, ya ini 2022 belum diteliti ya, belum dilaporkan. Di tahun 2021 itu saja itu penurunannya ya
sudah mulai bagus juga, sudah 24,4% gitu jika dibandingkan dengan sebelumnya di tahun 2019 itu kan mencapai 27,7%. Berarti kan sebenarnya itu per tahunnya itu penurunannya sekitar 1,6% rata-ratanya. Nah, ini kan luar biasa sebetulnya. Itu adalah kerjasama antara pemerintah, tentunya masyarakat ya. Nah, di sini kita kan ya termasuk ya keluarga itu sangat penting berkolaborasi jadi. Nah, oleh sebab itu saya kira pihak kampus ini sangat berperan ya untuk menekan angka stunting ini. Ya, alhamdulillah kan di Lampung ini sudah sangat menurun gitu. Tetapi hati-hati kita jangan jangan kita abaikan hal yang sepele menurut kita, tetapi ini sangat berbahaya kalau memang nanti ini tidak kita pahami secara mendalam tentang stunting ini, ya akibatnya kan terkadangnya ya para remaja ini ketika dia sedang hamil, dia masa bodoh dengan kehamilannya kadangnya kan. Ya kita orang tua juga harus mengingatkan anaknya ya, menantunya misalnya itu. Jangan sampai misalnya itu lupa minum susu atau vitamin dan lain sebagainya. Asupan-asupan yang bergizi gitu ya, memeriksa ke dokter dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi, kalau kita tidak memiliki ekonominya yang baik, susah juga ya untuk membeli susunya, kemudian membeli asupan yang bergizinya ya. Nah, itu ya memang harus saling mendukung. Ya, itu tadi. Iya, baik Pak Rektor, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, ini sangat menarik sekali terkait peran perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting, dan tentunya di segmen selanjutnya saya juga mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami, Halo Lampung segera kembali. Katarak adalah suatu penyakit yang mempengaruhi fungsi lensa mata. Kondisi ini dapat terjadi karena protein pada lensa mata membentuk gumpalan, sehingga lensa mata menjadi keruh dan sulit ditembus cahaya. Katarak memang dapat diatasi dengan melakukan operasi. Di Indonesia, biaya operasi katarak dapat dimulai dari 6.500.000 hingga lebih dari 16 juta untuk satu mata. Untuk mencegah dan mengatasi katarak, kini telah hadir produk herbal Matanomi 100% ekstrak blueberry. Matanomi terbukti dapat mencegah katarak, penglihatan buram, dan rabun senja dikarenakan adanya kandungan flavonoids yang membangun kolagen dalam pembuluh darah mata dan melindungi penglihatan serta daerah sensitif di sekitar retina, sehingga dapat memperlambat kerusakan pada mata. Gunakan Matanomi setiap hari untuk mencegah terjadinya katarak yang mengakibatkan kebutaan. Matanomi, sehat matanya, sehat juga lainnya. Nyeri sendi, otot tegang, selulit, varises, sulit BAB, kelebihan lingkar pinggang. Itu artinya Anda membutuhkan Bioskin. Bioskin dari Samsung Healthcare. Penemuan teknologi terkini berupa korset perut dan deker lutut dengan grafen sebagai bahan utama. Grafen juga terkandung pada pakaian para astronot NASA. Begitu istimewanya bahan grafen ini, sehingga sang penemu, Andre James dan Konstantin Novoselov, mendapat hadiah Nobel tahun 2010. Bioskin mengandung unsur-unsur penting seperti 1. Grafen dengan kandungan serat karbon berbentuk jaring segi 6 yang mampu menghantarkan listrik 100 kali lebih tinggi dari tembaga dan memobilisasi elektron 100 kali lebih cepat dari silikon. Bahkan grafen juga penangkal radiasi yang ampuh. 2. Serat Elex yang berguna menangkal elektrik statis dan gelombang elektromagnetik. 3. Arang bambu dan karbon yang membantu membunuh bakteri dan mikroorganisme jahat. 4. Turmalin yang mengandung sinar inframerah jarak jauh untuk membantu radiasi dan pembakaran lemak. Bioskin memiliki efek termal yang akan menghangatkan tubuh dan menyimpan energi dari sinar matahari dalam waktu lama. Nikmati manfaat Bioskin di antaranya. 1. Membantu melindungi persendian dari resiko nyeri sendi. 2.
membantu mengendurkan otot yang tegang. 3. Membantu mengatasi selulit dan varises. 4. Membantu mengoptimalkan pencernaan dan melancarkan BAB. 5. Membantu meningkatkan duplikasi oksigen dalam darah. 6. Membantu membakar lemak dan membentuk tubuh ideal. Gunakan Bioskin sekarang juga. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona, karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum. Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio Susu Kolostrum. Start your healthy life today. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Halo Lampung pemirsa, dan kita masih membahas terkait peran perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting. Kita masih bersama dengan narasumber kami pemirsa, beliau adalah Dr. Haji Dalman MPD, Rektor dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Ini sangat menarik sekali karena tadi setelah disampaikan penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun angka stunting di Provinsi Lampung khususnya. Ini sebenarnya adalah tugas dari kesadaran dari semua ya Pak Rektor ya, semua lapisan masyarakat, orang tua, mahasiswa, para akademisi, terus juga tenaga medis dan semuanya. Dan ini adalah salah satu bentuk sosialisasi kita. Kalau misalkan di universitas sendiri Pak Rektor, bagaimana sih untuk meningkatkan kesadaran para mahasiswanya untuk dapat juga turut bergabung untuk peduli dengan pencegahan stunting ini supaya sama-sama sosialisasi ini gitu. Betul. Jadi kalau di Universitas Muhammadiyah Lampung itu setiap ada kegiatan kemahasiswaan itu kita selalu sebetulnya memberikan pemahaman kepada mereka tentang bagaimana hidup sehat dan berencana untuk kedepannya. Nah, jadi mereka itu kan harus generasi berencana. Oleh sebab itu mereka memang sudah kita ini sampaikan bahwa mereka itu harus menjadi orang yang unggul ke depan, termasuk keluarganya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh sebab itu generasi berencana itu kan generasi yang bahagia sebetulnya, generasi yang hidupnya nanti sejahtera. Makanya mereka harus memiliki pendidikannya tinggi, kemudian ekonominya bagus dari itu, dan juga mereka hidup sehat. Nah, kalau mereka sudah paham itu, dengan sendirinya mereka sebetulnya paham terhadap stunting itu ya, karena mereka tidak mau nanti keturunannya, keluarganya ya pendek-pendek, kerdil gitu ya, kemudian memiliki kecerdasan yang rendah gitu, sehingga nanti tidak bisa berprestasi secara maksimal di sekolahnya atau di perguruan tinggi gitu ya, dan bahkan tidak bisa berkarya yang secara maksimal yang dituntut oleh bangsa kita untuk memajukan bangsa ini. Karena kan pendidikan kita kalau memang pendidikannya bagus, insya Allah itu ya bangsa kita juga akan bagus gitu. Nah, oleh sebab itu kami di Universitas Muhammadiyah Lampung ya setiap ada ya pertemuan dengan bidang kemahasiswaan dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu selalu diberikan pemahaman terhadap generasi berencana ya, termasuk tadi itu stunting juga gitu. Juga ini. Ya, stunting mohon maaf itu Pak, ya. ini sudah ada Pak Ian dari Lampung Selatan bergabung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Ya, Selamat baik. sore Pak Ian. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak, boleh volume suaranya agak dibesarkan Pak Ian? Iya, sore Pak. Iya, silakan Pak Ian. Tanya kepada Bapak Rektor nih, nah, apa sih yang sudah dilakukan kampus Muhammadiyah Lampung ini terkait pencegahan stunting ini ya? Terus yang keduanya, apakah mahasiswa yang sudah ikut KKN itu dibekali dengan pengetahuan soal stunting ini dan yang akan disampaikan ke masyarakat? Baik, apakah mahasiswa yang KKN juga dibekali tentang pengetahuan tentang ini nih? Silahkan Pak Rektor. Bagus sekali. Ya, jadi mahasiswa kita itu kan sebetulnya itu
mereka itu ada kegiatan ataupun program KKN, juga ada KKL, PPL gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya sebetulnya itu di KKN terutama itu memang kita bekali mereka itu bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat di sana agar ya menekankan ya stunting ini begitu. Dan bahkan KKN Muhammadiyah juga, KKNMU juga ya, termasuk salah satu programnya adalah ya menekan angka stunting di Indonesia. Nah, bahkan kita juga program kita mahasiswa KKN ini juga baik itu KKN reguler maupun KKN mandiri gitu, tetap saja nanti mereka juga memberikan sosialisasi edukasi pada masyarakat agar mereka dapat ya menyampaikan bahwa stunting ini sangat berbahaya jika tidak dikendalikan dari sekarang gitu ya, karena apabila nanti ya masyarakatnya tidak memahami tentang stunting ya jelas itu nanti anak-anak yang mereka lahirkan itu ya tumbuh berkembangnya sangat kerdil, pendek gitu ya, dan juga kecerdasannya sangat kurang gitu. Nah, inilah yang kita takutkan. Oleh sebab itu ya termasuk mahasiswa PPL, PKL juga ya. Kalau ini paling tidak mereka sesama mereka di sana, sesama teman mereka, kemudian keluarga mereka, pamilihnya ya. Nah, ini kan bisa mereka sampaikan masa stunting. Dan apalagi kita di Universitas Muda Lampung seperti yang saya sampaikan tadi kan ada UKM itu UKM mahasiswa peduli kependudukan, juga ada UKM PIK remaja tadi, PIK remaja Wardah Universitas Muda Lampung. Nah, ini mereka salah satu programnya adalah ya pencegahan stunting gitu. Mereka mengedukasikan stunting ke ya sesama teman-temannya di kampus, juga ke ini siswa tadi itu sudah saya sampaikan di awal, ke siswa-siswa di sekolah termasuk pada masyarakat. Nah, ini ya jadi kita memang bekerja sama dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung, karena 2 UKM yang ada di Universitas Muda Lampung itu merupakan binaan dan juga dampingan dari BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung. Artinya ya. peranan dari kampus atau universitas dalam pencegahan stunting ini sangat besar ya Pak Rektor, karena Betul sekali. mereka setelah dibekali dengan didamping BKKBN Provinsi Lampung ya khususnya di Lampung ini, mereka ketika terjun ke masyarakat jadi mereka sudah punya modal gitu untuk mensosialisasikan gitu, sangat besar ya. Ya, jadi mereka ini kan memang dilatih begitu ya, dan mereka juga diberi pelatihan juga kan, dan bahkan mereka sebelum mereka sosialisasi ke lapangan jelas mereka dibekali dengan ya pengetahuan tentang stunting itu sendiri ya, seperti yang saya uraikan di awal tadi ya. Nah, itu kalau mereka sendiri tidak memahami tentang stunting, bagaimana mereka mau mengedukasikan, mensosialisasikan stunting itu pada masyarakat gitu kan. Sangat besar sekali, luar biasa. Betul. Untuk koordinasi dari kampus sendiri atau perguruan tinggi di Lampung ini terhadap pencegahan stunting dengan BKKBN Provinsi Lampung seperti apa ini Pak Delman? Iya, jadi memang kita selalu koordinasi ya dengan BKKBN Provinsi Lampung, karena kita memang sudah MOU ya, kita sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman itu bukan hanya dari segi stunting saja, dari segi pendidikan, pelatihan juga, kemudian penelitian, pengabdian pada masyarakat. Nah, termasuk ya program stunting ini adalah ya MOA-nya tindak lanjutnya, saya kira itu. Dan memang kita setiap ada kegiatan program apapun yang diucurkan oleh BKKBN Provinsi Lampung yang melibatkan kampus, khususnya melibatkan UML, ya kita memang siap dan standby gitu. Mahasiswa harus siap untuk mengikutinya, karena memang UKM-UKM yang kita miliki seperti UKM PIK remaja tadi dan juga UKM Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan itu memang binaan mereka gitu. Sama-sama ya, termasuk kampus tetap membina gitu kan. Tetapi maksudnya itu karena BKKBN ini memang lebih banyak untuk mendampingi mereka gitu.
termasuk terjun ke masyarakat tadi. Kalau Pak Delman melihat para remaja yang ada di Provinsi Lampung ini pada khususnya, seperti apa seharusnya mereka ini peduli terhadap stunting, karena kalau remaja itu biasanya masih acuh, masih kayak seperti tidak peduli. Padahal seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwasanya remaja itu harus berencana sejak dini begitu. Seperti apa semestinya para remaja ini harus bersikap untuk pencegahan ini? Ya, jadi sebetulnya ya khususnya remaja di Lampung ya dan umumnya di Indonesia itu sudah harus mulai menyadari dirinya, harus sadar bahwa sebetulnya stunting ini sangat berbahaya untuk keluarganya ke depannya. Nah ini kalau mereka kurang memahami stunting tadi, itu ya bisa jadi misalnya salah satu contoh saja, mereka nikahnya terlalu cepat, terlalu dini misalnya itu, belum cukup umur. Nah, pernikahan usia anak begitu, atau pernikahan dini kata Mbak Fiona tadi itu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal, itu kan sangat membahayakan ibunya juga sebetulnya, termasuk membahayakan anaknya kan. Anaknya bisa saja misalnya itu asupannya kurang karena ya ibunya kurang memperhatikan masalah janin atau kandungannya. Ya jangankan mau ke posyandu, mungkin ini juga menyayangi kandungannya juga ya mungkin kurang gitu, kurang perhatian gitu ya. Nah, oleh sebab itu memang mereka harus sadar betul hidup berencana itu adalah merupakan suatu keniscayaan. Jadi remaja itu harus menjadi keluarga yang bahagia ke depannya apabila mereka memiliki berencana di dalam hidupnya. Jadi mereka ini adalah generasi berencana. Nah, generasi berencana ini berarti mereka harus memiliki tadi itu pendidikannya harus tinggi, kemudian ekonominya harus baik, mereka juga harus hidup sehat, begitu ya. Nah, kalau 3 faktor ini sudah mereka miliki, insya Allah mereka akan bahagia dan mereka tidak akan menelantarkan ya baby-babynya, tidak akan menelantarkan anaknya dan tidak akan menelantarkan kandungannya begitu ya, dan mereka akan menjaga karena mereka paham bahwa anak-anak mereka nanti yang mereka lahirkan misalnya itu generasi penerus mereka dan harus unggul juga, harus cerdas, dan bahkan seperti tadi kan kita melihat ada putri Indonesia yang tingginya itu 185-an ya itu. Nah, luar biasa kan tingginya. Saya juga ini sangat kagum gitu dengan ketinggiannya. Nah, ini sebenarnya asupan yang bagus itu. Ya. Orang tuanya peduli sekali gitu dengan artinya asupan menjadi itu. sebagai remaja itu juga harus menyiapkan diri bagaimana nanti menjadi seorang tua begitu ya. Betul Pak. sekali. Karena tadi dari hamil itu udah harus ekstra nih perhatian. Ya, itu bukan hanya si perempuannya, bukan hanya calon ibunya yang harus melakukan itu, termasuk ya calon bapak, calon ayah bapak juga harus sama, harus saling bersinergis mereka itu ya. Jadi harus sama-sama ini ingin nanti memiliki keturunan yang unggul begitu, yang cerdas, yang bisa berprestasi nantinya ke depannya dan menjadi ya sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kebanggaan keluarga, kebanggaan masyarakat, kebanggaan bangsa dan negara. Itulah. Gitu. Jadi kenapa pemirsa nampaknya pernikahan itu harus direncanakan sejak dini, apalagi usia remaja harus benar-benar matang begitu, karena ini akan mempersiapkan juga bukan hanya bagaimana hidup bahagia bersama dengan pasangan, tetapi juga mempersiapkan bagaimana melahirkan anak-anak yang cerdas dan berkualitas begitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Delman di segmen selanjutnya pemirsa. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, tentunya kami juga mengajak Anda untuk bergabung di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Halo Lampung akan segera kembali. Katarak adalah suatu penyakit yang mempengaruhi fungsi lensa mata. Kondisi ini dapat terjadi karena protein pada lensa mata membentuk gumpalan, sehingga lensa mata menjadi keruh dan sulit ditembus cahaya. Katarak memang dapat diatasi dengan melakukan operasi.
Di Indonesia, biaya operasi katarak dapat dimulai dari 6.500.000 hingga lebih dari 16 juta untuk satu mata. Untuk mencegah dan mengatasi katarak, kini telah hadir produk herbal Matanomi 100% ekstrak blueberry. Matanomi terbukti dapat mencegah katarak, penglihatan buram, dan rabun senja dikarenakan adanya kandungan flavonoids yang membangun kolagen dalam pembuluh darah mata dan melindungi penglihatan serta daerah sensitif di sekitar retina, sehingga dapat memperlambat kerusakan pada mata. Gunakan Matanomi setiap hari untuk mencegah terjadinya katarak yang mengakibatkan kebutaan. Matanomi, sehat matanya, sehat juga lainnya. Nyeri sendi, otot tegang, selulit, varises, sulit BAB, kelebihan lingkar pinggang. Itu artinya Anda membutuhkan Bioskin. Bioskin dari Samsung Healthcare, penemuan teknologi terkini berupa korset perut dan ekologi dengan kafein sebagai bahan utama. Grafin juga terkandung pada pakaian para astronot NASA. Begitu istimewanya bahan grafin ini, sehingga sang penemu, Andre J. dan Konstantin Novoselov mendapat hadiah Nobel tahun 2010. Bioskin mengandung unsur-unsur penting seperti 1. Grafin dengan kandungan serat karbon berbentuk jaring segi 6 yang mampu menghantarkan listrik 100 kali lebih tinggi dari tembaga dan memobilisasi elektron 100 kali lebih cepat dari silikon. Bahkan grafin juga menangkal radiasi yang ampuh. 2. Serat pelex yang berguna menangkal elektrostatis dan gelombang elektromagnetik. 3. Arang bambu dan karbon yang membantu membunuh bakteri dan mikroorganisme jahat. 4. Turmalin yang mengandung sinar inframerah jarak jauh untuk membantu besi dan pembakaran lemak. Bioskin memiliki efek thermal yang akan menghangatkan tubuh dan menyimpan energi dari sinar matahari dalam waktu lama. Nikmati manfaat Bioskin di antaranya. 1. Membantu melindungi persendian dari resiko nyeri sendi. 2. Membantu mengendurkan otot yang tegang. 3. Membantu mengatasi selulit dan varises. 4. Membantu mengoptimalkan pencernaan dan melancarkan BAB. 5. Membantu meningkatkan duplikasi oksigen dalam darah. 6. Membantu membakar lemak dan membentuk tubuh ideal. Gunakan Bioskin sekarang juga. Waspada dari virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 1 mikron. Tidak dapat dihadapi masker yang hanya dapat menyaring partikel diameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan yang bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan makan asupan untuk meningkatkan sistem imun. Konsumsi MyBio susu kolostrum karena MyBio susu kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio susu kolostrum akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio susu kolostrum. Start your healthy life today. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Halo Lampung untuk edisi sore hari ini, dan kita masih membahas bagaimana peranan dari perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting, dan kami masih bersama dengan Dr. Haji Dalman MPD, Rektor dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Dijelaskan tadi bahwasanya peranan kampus ini luar biasa, bahkan BKKBN Provinsi Lampung juga bekerja sama dan mungkin beberapa kampus juga Pak Dalman ya, Betul. yang ada di Lampung ini untuk sama-sama mengedukasi mahasiswa-mahasiswinya dan sehingga bisa disosialisasikan di masyarakat. Tapi Pak Dalman, Ya. biasanya dalam sosialisasi ini biasanya ada kendala nggak sih Pak? Ini kan kayaknya PR juga nih Iya, betul. teman-teman mahasiswa ini Iya. sosialisasi. Memang ketika mereka mengedukasi, mensosialisasi tentang ya stunting dan juga tentang pernikahan dini atau perkawinan usia anak itu ya termasuk penundaan usia perkawinan, memang terkadang ya ada juga ini masyarakat itu tidak mau tahu gitu kan, bagi mereka itu ya ngabis-ngabisin waktu aja lah untuk
sehingga mereka tidak ada yang ini misalnya yang fokus untuk mengikuti kegiatan itu. Kadang mungkin ya kesibukan mereka juga barangkali ya, tapi ya saya memang menyampaikan kepada mahasiswa yang memang ini ikut andil terlibat di dalam penanganan atau sosialisasi dan edukasi stunting ini, ya memang kita harus semangat gitu. Bagaimanapun juga ya kita memang harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu sadar terhadap stunting ini, karena bahaya stunting ini ya bukan sekarang tapi ke depannya begitu. Kalau sekarang mungkin di usianya yang masih balita belum terlihat, tetapi ketika mereka menginjak usia dewasa itu kan menjadi beban juga, beban bagi keluarganya dan beban juga bagi pemerintah gitu kan. Ya bagaimana tidak kalau misalnya itu mereka lahir dalam kondisi yang tidak normal, mohon maaf itu ya, misalnya kerdil, pendek, kemudian tidak cerdas lagi, bahkan ada yang kurus, kering badannya misalnya kan. Nah ini jadi ini sangat ya merugikan begitu bagi bangsa kita. Nah oleh sebab itu saya sangat menganjurkan kepada seluruh mahasiswa ya, khususnya mahasiswa Universitas Muda Lampung dan bahkan seluruh mahasiswa yang ada di Lampung ini dan juga yang ada di Indonesia ini, ayo sekarang sadar terhadap stunting itu. Dari sekarang lah kita mulai memahami tentang stunting dan bahaya stunting itu ke depannya. Kita kan ingin hidup bahagia, kan hidup kita ini ingin sejahtera juga ya. Kalau hidup kita keluarga berencana, tentu saja kan kita akan menjadi keluarga yang didambakan oleh semua orang kan. Keluarga idaman itu ya keluarga yang mampu untuk berprestasi, berkarya gitu ya, dan akan selalu hidup rukun, damai, dan tidak ada permasalahan di dalam kesehatan. Ya itu saya kira, oleh sebab itu para remaja mulailah untuk berencana ya, karena kalau Anda ini mulai berencana menikahnya umur 25 tahun, kemudian bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan 23 tahun, kalau sudah kebelet juga ya 21 tahun sih bisa lah ya. Ya, tapi pastikan upayakan matang. ya 23 tahun untuk perempuan ini sehingga nanti betul-betul matang, mampu untuk mendidik anaknya, mampu untuk ya membuat keluarganya menjadi bahagia tadi itu, termasuk yang laki-laki juga ya tadi itu. Oke. Ya. Ini juga perhatian untuk orang Betul. tua, bagaimana Betul untuk sekali. mengingatkan anaknya Iya. tentang bahaya stunting sehingga Iya. pernikahan dini jangan sampai lagi deh terjadi di Lampung Iya, ini kan dan sudah ini harus bukan eranya bersinergis. ini ya Pak Betul, Dalman ya. harus bersinergis kita. Ya termasuk jadi sinergisnya itu ya pemerintah, masyarakat, orang tua, termasuk ya remaja gitu ya, mahasiswa tadi, ini siswa, itu semua harus bersinergis sama-sama untuk menjadi diri sendiri, keluarganya, kemudian masyarakatnya, bangsanya menjadi lebih baik, menjadi unggul. Lebih unggul. Nah, Iya. ini Pak Rektor, ini kan banyak sekali organisasi kelembagaan wanita yang peduli dengan wanita, perempuan dan juga anak. Nah, Iya. baik itu di kampus atau juga di masyarakat, ada himbauan atau mungkin ada pesan ini untuk para organisasi-organisasi ini? Ya, saya kira itu organisasi-organisasi yang ada sekarang ini memang sangat mempedulikan ya pemberdayaan perempuan, kemudian remaja dan anak. Termasuk itu di Koalisi Kependudukan Indonesia, saya sendiri itu salah satu pengurusnya di sana ya, sebagai ketua bidang Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Anak. Nah, di sana ya kita tekankan sekali gitu bagaimana sih sebetulnya itu tanggung jawab ibu bukan hanya sekedar mengurus anak saja, tetapi juga mendidik ya. Dan mereka juga sekarang emansipasi ada ya, bekerja juga, tetapi jangan lupa juga mengurus anaknya begitu kan. Nah sama, tapi bukan hanya dibebankan pada perempuan saja, yang suami laki-laki juga harus bertanggung jawab dengan ya keluarganya begitu ya, termasuk bukan hanya sekedar memberi nafkah saja begitu, tetapi juga ya memberikan perhatian yang penuh pada anaknya, apalagi anak remaja ya,
Nah, ini sehingga nanti mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Nah, saya yakin apabila nanti ini orang tuanya bisa ya bekerja sama dengan putra-putrinya ya di dalam hal untuk menjadi keluarga berencana tadi itu, ya stunting ini tidak akan ada. Tidak akan Yakinlah ada. tidak akan ada stunting Iya, di artinya ini kita Lampung ini sama-sama dan di Indonesia. untuk berantas yang namanya Berantas stunting supaya stunting. kita bisa melahirkan anak-anak yang cerdas dan juga Betul berkualitas sekali, ya. ya. Baik, Pak Rektor, kita ada di penghujung acara. Sebagai Ya. closing statement dari Pak Rektor untuk pemirsa di rumah nih, ada pesan apa nih, silakan. Ya, jadi pemirsa di seluruh Indonesia, khususnya di Lampung, saya kira mari kita sama-sama sadar diri begitu terhadap ya akibat stunting. Nah, oleh sebab itu kita harus memerangi dan mencegah stunting, terutama di Provinsi Lampung ini. Yang tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah penurunannya sangat signifikan ya. Saya yakin kalau kita bisa bersinergis dan bekerja sama antara pemerintah, masyarakat, kemudian juga keluarga, termasuk tadi itu kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, pihak sekolah gitu ya, karena mereka itu di sana ya orang-orang yang nantinya akan menjadi keluarga juga, seperti para mahasiswa dan siswa itu mereka akan membentuk keluarganya nanti sehingga menjadi keluarga yang bahagia ya, keluarga yang sejahtera dan terhindar dari stunting. Kalau mereka betul-betul hidup berencana, generasi berencana. Generasi Seperti itu. berencana. Baik, terima Ya. kasih Pak Darman sudah hadir. Ya, Terima sama-sama. kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami baik via YouTube atau juga mungkin live langsung dari televisi Anda di Halo Lampung untuk edisi sore hari ini. Bagaimana peranan dari perguruan tinggi ini dalam percepatan penurunan stunting, dan kita tahu bahwasanya beberapa tahun terakhir ini stunting ini sangat signifikan. Untuk itu mari sama-sama yuk kita juga berkolaborasi untuk sama-sama mendukung program dari pemerintah ini untuk menekan angka stunting dengan remaja berencana. Orang tua juga dukung anaknya untuk merencanakan masa depannya, seperti pendidikannya kita juga harus support bagaimana kesehatannya, dan juga ini pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, insya Allah akan menunjang perekonomian yang baik ya Pak Dalman ya. Sekali lagi terima kasih, saya Fiona D, mewakili seluruh kerabat kerja petugas sampai tuduh diri. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak fisik, hindari kerumunan pemirsa, dan juga dukung program pemerintah dengan vaksinasi. Saya Fiona Dewi, terima kasih bersama Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV, mantep nih.